Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan juga keimanan untuk menghadapi dan juga menjalani puasa Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa podcast psikologi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sebagaimana kita jalani sekarang ini, kita sekarang berada di bulan yang suci, bulan Ramadan. Bulan yang dimana sangat penuh dengan keberkahan. Bulan yang dimana tentunya kita mengharapkan agar ini menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan bagi kita, dan juga kita bisa keluar dari madrasah Ramadan ini sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa ketika orang berpuasa dan menjalankan ibadah puasa dengan baik, kita akan dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa tentunya kita harapkan tidak hanya keberkahannya bagi akhirat kita saja. Tentunya kita berharap puasa ini bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya kita juga tidak boleh berlepas diri atau menihilkan berkah puasa bagi kehidupan dunia kita. Kita berharap di bulan puasa ini kita mendapatkan keberkahan bagi kehidupan dunia kita juga. Di antara keberkahan yang ingin kita dapatkan pada bulan puasa ini, di antaranya adalah agar meningkatkan kesehatan mental kita. Sebagaimana yang kita ketahui, para pemirsa sekalian, bahwa belakangan ini kita dihadapkan oleh berbagai macam fenomena dan juga permasalahan, baik yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu maupun yang baru saja terjadi belakangan ini. Misalnya kita beberapa tahun lalu dihadapkan oleh COVID-19 yang kemudian ternyata banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan kesehatan mental atau gangguan-gangguan mental. Atau mungkin juga yang belakangan ini terjadi, ada banyak anak-anak muda yang mohon maaf pada akhirnya bunuh diri, dan kemudian ini menjadi banyak ditiru oleh anak muda yang lain. Dan kita bisa melihat bahwa laporan data kasus bunuh diri sepanjang tahun 2023 kemarin itu meningkat dari yang hanya 900 pada tahun 2022 kemudian menjadi 1000-an lebih pada tahun 2023. Dan ini tentunya menjadi pukulan yang sangat keras bagi kita sebagai negara yang sebetulnya sangat identik dengan Islam ya. Negara kita memiliki proporsi populasi yang cukup besar, hampir 90% umat muslim. Dan semestinya dengan proporsi yang besar itu, dengan berlandaskan agama Islam ini, kita semestinya memiliki kesehatan mental yang baik. Tapi abadaya ternyata kita tidak bisa dilepaskan, kita tidak bisa terlepas dari permasalahan kesehatan mental juga. Nah, sebagai awalan atau sebagai hadiah dari bulan puasa bagi kita, tentunya kita mengharapkan adalah peningkatan kesehatan mental. Dalam kesehatan mental kita mengenal adanya faktor risiko dan juga faktor protektif. Faktor risiko seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, ada beberapa fenomena-fenomena, permasalahan-permasalahan terkait misalnya COVID-19, kemudian gangguan-gangguan mental pada anak muda dan seterusnya. Itu menjadi
faktor yang membuat kita semakin rentan mengalami gangguan mental. Tapi kemudian kita sekarang berada pada bulan Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan keberkahan, dan tentunya bulan ini juga menawarkan atau menyajikan bagi kita faktor-faktor protektif yang dapat meningkatkan kesehatan mental. Di antara faktor protektif yang disajikan oleh bulan Ramadan ini adalah kebersamaan yang semakin tinggi, kebersamaan yang semakin erat antara kita dengan keluarga kita. Kalau sebelumnya mungkin di hari-hari biasa kita sarapan sendiri-sendiri, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di kampus, dan seterusnya. Maka ketika bulan Ramadan kita bisa sarapan bersama-sama, yaitu menikmati santap sahur bersama-sama dengan keluarga kita. Kemudian kita juga bisa berbuka bersama dengan keluarga kita, melaksanakan sholat tarawih, dan seterusnya. Artinya kita memiliki waktu untuk bersama dengan keluarga menjadi lebih banyak. Dan ini menjadi salah satu faktor protektif bagi kesehatan mental kita. Dengan seringnya bertemu, dengan intensnya kita bertemu dengan keluarga, tentunya komunikasi juga akan menjadi semakin lancar. Yang sebelumnya mungkin jarang bicara antara anak dengan orang tua gitu misalnya, ini ketika sahur dan berbuka bersama, maka akan ada banyak pembicaraan-pembicaraan yang bisa dilakukan. Kemudian di antara faktor-faktor protektif yang lain juga adalah kita melihat bagaimana lingkungan kita menjadi begitu islami. Kalau sebelumnya mungkin orang-orang sholat hanya ramai ketika sholat maghrib misalnya atau ketika sholat Jumat, maka kita sekarang bisa menemukan di berbagai masjid banyak orang-orang sholat tarawih. Hampir mungkin di awal-awal Ramadan, hampir semua masjid mungkin penuh, walaupun mungkin agak berkurang menjelang akhir-akhir bulan Ramadan. Tapi ini setidaknya juga bisa menjadi faktor protektif bagi kita untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang mendukung bagi kita untuk beribadah, maka kita juga akan juga termotivasi untuk melakukan ibadah yang sama. Dan kemudian juga di bulan puasa ini juga selain faktor-faktor eksternal, faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan juga cukup mempengaruhi kesehatan mental kita. Di antaranya misalnya ketika bulan puasa, Allah akan membelenggu setan-setan, yang di sini tentunya akan membuat kita juga bisa menjadi lebih fokus dalam beribadah, kita bisa menjadi lebih fokus dalam bermuamalah, dan juga melaksanakan kebaikan-kebaikan. Hal ini yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, dengan hadirnya bulan Ramadan ini, semoga bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Ini bisa menjadi faktor protektif yang kemudian membuat kita semakin kuat, semakin berdaya, dan kita keluar atau mengakhiri Ramadan dengan pribadi yang baru, dengan menjadi orang yang lebih sehat secara mental dan juga kuat jiwanya. Mungkin segitu saja dari saya untuk kultum pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.